Bismillahirrahmanirrahim. 572. Khamsun minad dawabi kulluhunna fasiqun. Udah ketemu? Wes Pak Joko. 571 kita. Oh, 71 ya wes. Berarti sini 72. Khamsun ada 5. Minat dawabi dari binatang atau hewan. Kulluhunna semuanya, ya 5 itu, fasikun berbahaya. Yuqtalna boleh dibunuh. 5 hewan itu boleh dibunuh. Fil hilli di tanah halal, wal harami maupun di tanah haram. Tanah haram itu di Makkah dan Madinah. Sementara tanah halal ya selain Makkah dan Madinah. Kayak kita di Indonesia ini disebut tanah halal. Tanah halal, kalau tanah haram itu tanah atau tempat yang ada beberapa hal yang di tempat lain halal tapi di situ berubah menjadi haram. Itu disebutnya makanya Masjidil Haram, masjid yang ada beberapa hal yang diharamkan. Apa 5 hewan yang boleh dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram? Yang pertama al-ghurabu, gagak. Burung gagak boleh dibunuh di mana saja. Kalau dulu di Jawa itu malah burung gagak itu pertanda nggak baik ya. Iya. Asal ada burung gagak keluar siapa yang meninggal. Kalau orang Betawi apa Pak? Sama ya. Kalau orang Betawi ini yang saya burung titit-tutit. Ya, Itu orang meninggal itu tadi. burung apa namanya? Burung apa namanya, Pak? Pokoknya kalau gagak itu dulu kadang konotasinya itu yang tidak baik. Itu serem itu. Orang meninggal sampai malam agak tidur tuh. Burung apa? Itu. Iya, yang tit. Burung kuburan tuh, burung kuburan. Wal hidaatu, elang. Wal fa'ratu, tikus. Wah, emang ngeselin kalau tikus. Elang mau dilindungi sekarang. Nah, kalau dulu kan masih belum ada undang-undang perlindungan binatang. Fa'ratu, tikus, hewan yang paling ngeselin. Wal aqrabu, kalajengking. Wal kalbul akur, anjing liar, anjing yang tidak dipelihara. Anjing galak, anjing gila. Nah, kalau anjing yang dipelihara ya malah ada kehormatan. Termasuk hewan yang paling cerdas dibanding dengan hewan lainnya. Tetapi memang dalam Islam dihukumi najis. Inilah 5 hewan yang boleh dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram. Gagak, elang, tikus, kalajengking, dan anjing gila. Kalau nyamuk, coak. Nah, ini hanya sebagai semua hewan atau binatang yang membahayakan manusia atau merugikan manusia yang asalnya boleh dibunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsun, 5. Min haqqil muslimi, termasuk hak seorang muslim alal muslimi kepada muslim lainnya. Artinya kewajiban satu muslim kepada muslim lainnya atau hak satu muslim kepada muslim lain. Yang pertama raddut tahiyyah, menjawab salam. Secara umum menjawab salam itu hukumnya wajib.
Tetapi dalam kondisi tertentu justru malah tidak boleh. Sesama muslim ketika menjawab salam nggak boleh dijawab. Bagi Ishak lagi ngimami, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Masa kita dari belakang waalaikumsalam, itu batal sholatnya. Kecuali kalau kita nggak jadi makmum. Lah iya. Atau mungkin dalam kondisi yang mengucap salam seorang muslim, cuman kita lagi ngedem di kamar mandi. Lagi Waalaikum. Malah nggak boleh jawab salam. Kemudian ada salam yang memang dari non muslim, itu pun masih dianjurkan jawab, tapi dengan etika, dengan cara cuma sampai waalaikum. Kayak kita ini kan sehari-hari kumpul dengan tetangga kanan kiri yang non muslim, dan mereka sudah terbiasa untuk mengucap salam. Maka dalam Islam kita diajarkan juga untuk menjawab, tapi cukup sampai kata waalaikum. Ini kayak tetangga sehari-hari kita nih kan, Assalamualaikum Haji. Ya kita jawab waalaikum. Kok nggak pakai salam? Syahadat dulu dong. Syahadat dulu, login dulu. Menjawab salam. Yang kedua, wa ijabatud dakwati, memenuhi undangan. Liwat kalau undangan kawinan, nikahan, selama tidak ada uzur, maka mendatangi undangan itu hukumnya wajib. Tapi selain walimatun nikah, sunnah. Kecuali memang ada darurat, diundang, cuman yang undang di Papua. Nah, ya ongkosnya itu berapa? Bolak-balik. Ya misalnya kita punya teman diundang tapi di Papua sana. Ya kan ada madorot atau ada alasan yang boleh untuk kita tidak datang. Tapi selama di undangan itu tidak ada madorot apa-apa, wajib hukumnya kalau diundang di acara pernikahan datang. Dan yang paling afdol itu sebetulnya pas akad nikah ya. Resepsi itu ya afdol sih ya. Cuma yang paling afdol itu pas akad nikah. Cuma di budaya kita kalau akad nikah biasanya malah undangannya nggak begitu banyak ya. Mbak ya. Dulu Pak Haji ya. Pas akad nikahnya loh. Nah, ya kan yang ramai biasanya kalau pas resepsinya malah ya. Lah kalau mau afdolnya ya pas akad nikahnya itu. Karena secara spontan pas akad nikah itulah kita diminta atau dimohon untuk mendoakan. Wajib lah, undang semua aja lah. Kalau nggak datang dosa. Kalau yang datang ininya aja, Cat. Amplopnya aja yang datang. Lah ya mungkin, jauh. Ya mungkin karena dia ada udur. Misalnya jauh gitu. Lah ya ada udur karena mungkin jarak. Atau mungkin lagi masuk kerja atau ada alasan lain yang nggak bisa di barengan tempat lain. Nah, ya bisa jadi kan. Apalagi ada dangdutannya ya man ya. Nah, itu kewajiban terhadap muslim. Ya kecuali yang undang non muslim, kita secara agama tidak ada kewajiban, tapi secara hukum sosial, hukum kemasyarakatan. Tapi kalau secara agama yang undang seorang muslim, kalau tidak ada uzur apa-apa ya kita wajib datang. Kecuali tadi uzur sakit, masuk kerja, yang ada kerjaan yang tidak bisa ditinggal, atau mungkin undangannya jauh. Kalau dia datang, waduh, repot. Undangannya jauh, gedean undangannya, gedean ongkosnya undangannya. Kemudian wasyuhudul janazati, mengantar jenazah. Jadi sebetulnya yang kifayah itu kan ada 4: mandiin, ngafanin, nyolatin, makamin bagi laki-laki. Bagi perempuan, cuman kadang ini sudah menjadi budaya ya.
bahwa ikut ngantar ke pemakaman bagi perempuan itu hukum dasarnya adalah makruh. Bagi perempuan, bagi laki-laki fardu kifayah. Cuma kadang di kita itu kalau sholat sama hukumnya laki dan perempuan fardu kifayah. Cuma udah kadung terlanjur, yang sholat gak ikut, giliran ngantar ke kuburan ikut. Ya udah kadung membudaya, gimana lagi? Ya memang untuk merubah sesuatu yang sudah melekat itu kan ya butuh proses, butuh waktu yang lama. Secara kifayah, yang dihukum kifayah itu kan cuma 4 itu kan ya: mandiin, ngafani, nyolati, makamin. Bagi perempuan kifayahnya hanya mandiin dan ngafani dan nyolati. Sementara mengantar ke pemakaman itu malah kena hukum makruh. Kemudian wa tashmitul atisi wa iyadatul maridi, nengok orang sakit. Kalau nggak bisa nengok ya minimal ngedoain. Tapi kalau nengok malah nakut-nakutin, sakit apa mas? Perut, waduh ini mah udah lama ini penyakit begini mah. Kemarin temen itu tapi saya pernah nengokin orang sakit tapi memang sedikit ngancem deh. Itu tukang mie pangsit, diajak sholat itu susahnya nggak perlu. Sampai anduknya itu loh, anduk kecil itu saya umpetin di mimbar, itu rela dia kehilangan anduk daripada masuk masjid. Alasannya dia bilang mati enak, ngapain takut-takut, ngapain sholat. Nah, terus satu hari dia sakit, dengar berita katanya seruduk mobil box. Saya tengokin ke apa itu, kayak mesnya itu, base campnya itu kan ada tukang mie banyak. Begitu saya ke situ, kenapa mas gak dagang? Kemarin tabrak ini mobil box. Wah, kalau penyakit begini biasanya malah bentar lagi mati. Jangan gitu dong, masa nengokin orang sakit doain mati? Ya katanya mati enak. Ya alhamdulillah sekarang beberapa udah lama sih udah mau sholat ya, walaupun awalnya diancam-ancam yang penting mau. Wa tashmitul atisi idza hamidallaha ta'ala, menjawab atau mendoakan orang yang bersin ketika orang yang bersin itu mengucap alhamdulillah. Cuman kalau yang bersin dan mengucap alhamdulillah ya nggak ada kewajiban kita untuk mendoain. Kalau yang bersin itu mengucap alhamdulillah, maka kewajiban kita mendoakan yarhamu Allah. Ini indahnya Islam, saling mendoakan. Ketika kita bersin, alhamdulillah, kemudian yang mendengar mengucap yarhamukallah. Kalau di dalam sholat gimana? Ya, dalam hati bukan ngucap namanya ngucap ya diucap. Ketika lagi sujud umpama karpetnya udah lama nggak di vakum, begitu sujud langsung bersih. Lah karena udah kebiasaan, refleks, begitu bersih, alhamdulillah. Nggak apa-apa ya, Allah gak rewel. Yang penting yang ngomong lu bersin mulu lu, gatal. Kalau selain di saat membaca Al-Fatihah, silakan aja. Tapi kalau membaca Fatihah kok dipotong dengan bacaan-bacaan yang lain, maka Fatihahnya harus diulang. Misalnya baru maliki yaumiddin, yang sebelah wahid. Lah kita refleks yarhamukallah, maka Fatihah kita diulang dari bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam membaca Fatihah itu harus mualah. Mualah itu apa ya, nyambung.
tidak boleh kepotong dengan bacaan yang lain. Tapi kalau selain Fatihah, monggo-monggo aja. Lagi bersujud. Tapi kalau bersinnya ia membaca yang lain, batal loh sholatnya. Kita bersin, udah lumping. Umpama lagi orangnya latah atau bagaimana, ketika sujud kok bersin ia mengucap kata-kata lain selain yang mengandung kalimat zikir, maka bisa batal sholatnya. Kalau mengucap alhamdulillah kan masih kalimat zikir. Yarhamukallah juga kalimat zikir. Kadang kalau bersin itu dibikin-bikin aja. Enak memang kadang dibikin-bikin aja. Apalagi sambil dikipasin ini bersin enak nih. Bersin kalau nggak jadi juga nyesek ya. Lah itu 5 hak atau 5 kewajiban antara satu muslim dengan muslim yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsun, ada 5 minal imani, itu bagian dari iman. Man lam yakun fihi, seseorang yang tidak ada dalam dirinya syai'un, sesuatu minhunna dari 5 itu, fala imana lahu, maka tidak sempurna imannya. 5 ini nanti termasuk bagian dari iman. Lah kalau seseorang itu kok 5-5-nya ini tidak ada, maka tidak sempurna imannya. Apa itu yang pertama? At-taslimu li amrillah. Taslim, pasrah. Li amrillah atau at-taslim itu apa ya? Islam, pasrah, nurut, li amrillah, atas perintah-perintah Allah, taat, menjalani perintah Allah. Yang wajib tentunya, kalau yang sunnah itu pilihan. Waridho, kemudian ridho biqadha illah, dengan ketentuan Allah. Kadang ketentuan Allah ya nggak sama dengan keinginan kita ya. Keinginan kita itu pengennya duduk di rumah rebahan, ada yang Assalamualaikum ngantri duit. Ya malah bahaya begitu. Waridho biqadha illah, ridho dengan ketentuan Allah. Ya, tadi ketentuan Allah itu kadang beda dengan kemauan kita. Kadang yang kita mau malah Allah nggak tentuin, yang nggak kita mau malah ditentuin. Wa tafwidu ilallah, pasrah total kepada Allah. Tafwid ilallah. Wa tawakkul 'ala Allah, dan tawakal, pasrah juga hampir sama itu artinya. Allah, kepada Allah pasrah. Wasabru, dan sabar, indas sadamatil ula, ketika pas kejadian yang pertama. Dan memang tingkat kesabaran itu dilihat pas kejadian itu. Kalau udah sejam, 2 jam, sehari, 2 hari mah udah normal ya. Kalau pas kejadian itu, orang bisa dilihat sabar atau enggak itu pas kejadian. Ya umpama ya kita naik motor pelan, tiba-tiba ditabrak dari belakang, begitu nengok yang nabrak anak kecil. Dan di situ tuh kelihatan sabar kok enggak. Iya kan? Iya pas begitu, nengok, wah anak kecil naik sepeda listrik ya. Boncengan bertiga lagi kan? Agak dibalas sakit. Lah iya kelihatan orang sabar kok enggak itu pas itu. Nanti kalau udah 5 menit, 10 menit, nah itu udah kesekian, udah tingkatan sabar kesekian. Pas kejadian, nah itu kelihatan sabar kok enggak itu as-sabru indas sadamatil ula. Kesabaran itu yang paling puncak, tingkat tertinggi ketika menghadapi sesuatu itu ya pas kejadian itu. Kalau udah ini kan udah mulai mereda kan, kalau udah sejam, 2 jam, apalagi sehari, 2 hari itu udah mereda. Kemarahan macam-macam itu kadang ya pas kejadian.
Bismillahirrahmanirrahim. Khamsun, ada 5 minal fitrati, termasuk bagian dari kesucian, kebersihan fitrah. Al-khitanu, sunat. Khitan. Khitan itu awalnya memang sesuatu yang hukumnya sunnah, tapi bisa berubah menjadi wajib. Karena orang yang tidak dikhitan, tidak disunat, sulit untuk membersihkan helmnya ini. Kan helmnya ketutup ya. Nah, ketika habis kencing, itu kan sisa air kencing nggak bisa tuntas kalau belum disunat. Maka sunat atau khitan malayatimu illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang menjadi penyempurna hal-hal yang wajib, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Wal istihdad itu wajib. Enggak pernah dengar ya? Istihdad itu nyukur bulu bawah itu. Nyukur kumis. Bulu bawah. Rambut. Betis. Ya udah terserah lah pokoknya. Masa harus digambar sih di sini. Yang kusut. Nah itu termasuk bagian dari fitrah, termasuk sunnah nyukur itu. Pernah cukur nggak, Man? Cabutin kok. Istihdad, sunnahnya itu dicukur, Man, bukan dicabut. Dikasih air panas dulu sentuh Man. Ayam. Ayam apa dimasukin ke ayam itu bulu. Sunnahnya itu dicukur, bukan dicabut. Ini malah dicabut. Itu nggak sakit tuh, Man? Enggak tumbuh lagi. Mungkin yang udah putih kali postan. Enggak tumbuh lagi malah brondol. Yang udah putih. Kayak burung baru netes. Garut itu. Saya pernah baca dalam keterangan kitab lain, minimal paling enggak 40 hari dicukur. Cukur, Man. Jangan dibiarin kayak hutan belantara. Ntar nyarinya susah lagi. Wah. 15.000 benar. 15.000 plus urut ya, Pak. Diurut lagi. Kemudian waqasus syaribi, nyukur kumis. Wa taqlimul adzafir, motong kuku. Nah, kalau yang ini nih, wa natful ibti, nyabutin tetek. Bulu tetek loh. Nah, tahu tuh pokoknya perintahnya begitu. Kalau yang bulu bawah tadi perintahnya nyukur, kalau tetek cabut. Sakit cabut. Ya kasih apa kek itu, kasih es batu dulu gitu. Ini kadang kayak orang bawa keset aja begini. Sampai panjang ya Allah. Saya kerok, Son. Eh? Saya kerok pakai silet nih. Kerok. Dikerok pakai silet. Kuning aja lem kuning. Tarik. Tapi kalau dicari sakit. Perintahnya nyabut. Kalau itu apa? Kalau kerok aja. Yang bawah perintahnya lah itu termasuk 5 dari fitrah atau kebersihan. Yang pertama khitan sunat, yang kedua nyukur bulu bawah. Paham kan, Man, ya bulu bawah ya? Oh, ya kan gara-gara dikempit mati. Enggak mau dia. Contoh ketek mati lah. Ambek langsung. Iya, mati langsung. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim kok. Pokoknya 5 ini termasuk bagian dari fitrah, kebersihan, kesucian dari tubuh kita. Yaitu sunat, nyukur bulu bawah,
nyukur kumis, motong kuku dan nyabutin ketek, cabut, ini dikerok malah Pak Haji. Yang bawah itu yang dikerok Pak Haji. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadisnya sahih. Itu menunjukkan betapa Islam itu peduli dengan kebersihan yang tubuh kita ini. Sampai hal-hal ke situ aja ada aturannya. Bismillahirrahmanirrahim. Khiyaru ummati ulama'uha. Khiyaru ummati, pilihan dari umatku, umat pilihan. Ulama'uha yaitu ulamanya. Wa khiyaru ulama'iha, dan pilihan dari para ulama itu ruhama'uha, yang lembut, yang welas asih, halus sopan, enggak bentar-bentar marah melulu, bentar-bentar neraka melulu. Udah di rumah mumet sama bini, di kerjaan mumet sama kerjaan, giliran ngaji ditakut-takutin neraka. Kapan enak? Hei, di rumah diomelin bini mulu, di kerjaan diomelin majikan, giliran ngaji ditakut-takutin neraka. Kapan senengnya yang gini? Biar Ala, ingatlah, wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala la yaghfiru lil alimina arba'ina dzamban. La yaghfiru, memberikan ampunan lil alimi, kepada orang yang berilmu, arba'ina dzamban, 40 macam dosanya. Qabla ayyaghfira lil jahili, sebelum Allah memberikan ampunan lil jahili, kepada orang bodoh, dzamban wahidan, satu dosa. Ini termasuk fadilahnya orang yang berilmu. Allah mengampuni 40 macam dosanya sebelum Allah mengampuni satu dosa dari orang yang jahil. Ala, ingatlah, wa innal alimar rahimah, sesungguhnya orang alim yang penyayang, yang gak gampang marah. Yaji'u, akan datang yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wa inna nurahu, dan sesungguhnya cahaya dari orang alim tersebut, qad adha'a, sungguh menyinari, yang syifihi ma bainal masyriqi wal maghrib, antara arah timur dan arah barat. Kama yudhi'ul kawkabu durriyu, kama yudhi'ul kawkabu durriyu, seperti menyinarinya bintang yang apa itu, cemerlang. Ulama, para ahli ilmu itu bukan hanya kelihatan di dunia, di akhirat pun akan kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Khiyarukum, orang pilihan di antara kalian. Baterainya mau habis ya? Iya kayaknya. Man dzakkarahum billahi ru'yatuh, man, seseorang, dzakarakum, yang mengingatkan kalian, billahi, kepada Allah, ru'yatuhu, melihatnya. Termasuk orang pilihan itu, kalau kita melihat orang tersebut, hawanya langsung ingat Allah. Melihat Pak Jisa, hawanya pengen jamaah. Kalau melihat Eman, hawanya pengen omongan. Kok langsung sepakat itu semua loh. Jadi pakai tanpa dikomando. Termasuk orang baik itu dalam hadis ini, ketika melihat orang tersebut, hawanya kita langsung pengen ibadah.
pengen zikir, pengen sholat, pengen ngaji, pengen ini berarti termasuk orang pilihan. Wazada fi ilmikum mantikuhu, wazada dan bertambah fi ilmikum dari ilmu kalian mantikuhu omongannya. Omongannya itu selalu mengandung ilmu, omongannya selalu membawa manfaat. Waraghabakum fil akhirati, dan membuat engkau cinta fil akhirati, di akhirat, amaluhu, amalnya. Orang baik itu orang yang menyebabkan kita selalu pikir kepada Allah. Maka dulu ada guyonannya Gus Dur, supir Metro Mini sama Ustadz itu nanti masuk surganya cepetan supir Metro Mini gitu. Ustadz belakangan. Lah kok bisa Gus Dur bilang, orang kalau naik Metro Mini itu biasanya orang akan selalu pikir supirnya ugal-ugalan, ngobot kan langsung. Biasanya kalau supirnya ngebut, penumpangnya kan langsung oh, berarti orang itu berpikir, orang itu ingat Allah gara-gara supir. Lah sementara Ustadz ketika dia khutbah Jumat, yang dikhutbahi malah tidur. Nah makanya nanti yang masuk surga duluan supir Metro Mini. Di situ kan hadisnya khiyarukum man dzakarakum billahi ru'yatuhu. Orang baik itu orang yang menyebabkan orang lain ingat kepada Allah. Lah yang nyebabin ingat pada Allah tadi kan supir Metro Mini kan ya. Iya supir Metro Mini kalau saya mobil balap ngapa nyalip jempong ngerem dadak. Lah penumpangnya kan langsung pada wiridan terus. Lah giliran khutbah Jumat malah aduh, apalagi khotibnya lemes ya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dasar dari jam 9 udah ngelas di atas, dari panas, begitu Jumatan ruangan AC, aduh, khotibnya kayak dalang, langsung baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismika. Makanya bercandaannya Gus Dur itu kadang kayak bercandaan, tapi ternyata ada hadisnya ya. Orang pilihan Allah itu orang yang menyebabkan orang lain zikir kepada Allah. Supir Metro Mini penumpangnya pada zikir ya. Ini pernah ada kiai cerita, Kiai Zulfa siapa ya? Beliau itu mau berangkat ke daerah Jawa. Nah kebetulan setelah lewat, dulu Asroban kan belum lewat tol Cipali kan jalannya gini kan ya. Nah itu entah supirnya ngantuk atau supirnya udah kecapean, hampir nyemplung ke jurang. Nah, ketika itu kan supir penumpang kan pada teriak-teriak semuanya. Nah teriak-teriaknya kan yo innalillah sampai ada yang azan kan. Lah begitu udah ini udah lewat itu, ada penumpang yang Pak supir kita istirahat dulu lah di rest area. Kayaknya Pak supir capek. Begitu nyampe rest area kebetulan subuh. Loh giliran udah di tempat nyaman, loh yang azan subuh, yang sholat subuh cuman Kiai Zulfa tadi itu sendiri sama temannya satu. Yang lain juga ada yang sholat. Padahal tadi waktu di bis. Lah ya waktu di bis ya ada yang istighfar, ada yang Allahu Akbar, sampai ada yang azan. Giliran udah tempat nyaman, lupa. Makanya kadang orang itu sering diuji biar ingat Allah. Kalau nggak diuji, nggak ingat. Coba nih, ini sekarang tanggal berapa nih, Mas? Tanggal 7 ya. Ayo, usaha belum kelihatan jelas. Yang lama udah kadung dilepas. Ya, dapat surat cinta dari BTN naik. Itu malam kan biasanya
tahajudnya kan ya Allahnya kenceng ya. Ya Allah. Ya Allah. Udah jatuh tempo ya Allah. Dengaran tetangga sebelah. Ya Allah. Lagi kepepet. Begitu besok udah beres semua, jangankan ya Allah, bangun aja enggak. Biasa, maksudnya begitu. Iya. Kita kalau lagi jalan, jalannya halus, yang dari kuburan BKT ke sono kan halus ya. Begitu malah kadang lupa Allah begitu coba yang BKT ke sini. Udah, yuk, ya Allah, jangan begini amat, ya Allah. Nah makanya orang kalau hidupnya kok mulus-mulus aja, itu kadang ya Allahnya itu kurang mantap. Giliran hidupnya penuh cobaan, ujian, masalah, itu yuk Allah. Yuk Allah. Yuk. Udah mau jatuh tempo ya Allah. Gimana bayarnya yuk? Begitu transferan dapat, ya Allahnya lupa. Adem aja udah. Makanya ada orang yang biasa nggak pernah wiridan, biasa nggak pernah musola, tiba-tiba rajin. Itu pertanyaannya dua. Memang dia dapat hidayah atau kepepet? Lah ya kan? Lah iya lagi mumet kan kepepet kan? Ayo umpama ini bukan nyindir Man, bukan Man. Enggak apa-apa, Bang. Emang iya. Lah iya, orang yang sama sekali belas nggak pernah ibadah, nggak pernah ke mushola, lo kok tiba-tiba rajin? Itu kan pertanyaannya ada dua kan ya. Ya, kemungkinan pertama ya memang dia dapat hidayah ya alhamdulillah. Kemungkinan kedua ya mumet, kepepet. Lariannya kemana? Akhirnya larinya ke mushola ya alhamdulillah. Nah, daripada larinya ke bahaya masa. Semoga yang pertama ya Man ya dapat hidayah ya Man ya. Amin. Depannya hidayah. Depannya Roman ada hidayah. Depan rumah hidayah. Rumah dia hidayah. Depan rumah ya Man. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Khairun nas, sebaik-baiknya generasi, korni itu segenerasiku, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Karena memang perjuangannya para sahabat itu berlipat-lipat beratnya daripada kita. Kita ini kan jadi orang Islam, apalagi zaman sekarang kan udah paling enak-enaknya ya. Nah iya kan, sahur aja dibangunin, masak nggak usah masak, tinggal mencetin HP. Nah zaman dulu ya Allah. Kalau kita, mungkin ya, kalau kita hidup di zaman Nabi, mungkin kita nggak Islam kali ya. Zaman Nabi kan berat kan. Yang masuk Islam pertama-pertama ya para Buddha, disiksa, digebukin, sahabat Bilal digebukin. Ya mungkin. Apalagi pas kalau kita baca sejarah pertama diwajibkannya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kan pertama kali diwajibkan tahun 2 Hijriah. Hari ke-17 langsung turun perintah untuk perang. 17 Ramadan tanggal 17 itu kan langsung ada perintah untuk perang Badar yang diabadikan dalam sholawat Badar. Itu terjadi pada tanggal 17 tahun 2 Hijriah. Ramadan pertama umat Islam puasa. Seandainya kita ada di zaman itu, langsung ada pengumuman para sahabat besok tanggal 17 kita perang lawan orang kafir. Kira-kira kita ikut atau izin? Lah iya kira-kira kita ikut atau izin? Izin ya Rasul, waduh lagi meriang. Izin ya Rasul lagi sakit perut. Izin ya Rasul warung nggak ada yang nungguin.
Lah iya kan ya. Waduh ya Rasul, proyek di Cikarang belum beres, ya belum izin. Tangguh. Lah iya. Baru tahun pertama puasa dalam kondisi cuaca yang panas, kemudian udah tahu kalau lawan jumlahnya 3 kali lipat, di sana pasukan terlatih, sementara orang Islam pasukan seadanya. Seandainya kita hidup di zaman itu ketika Rasulullah mengumumin perang, ya tadi izin ya Rasul. Makanya kalau ada orang teriak-teriak enak di zaman Nabi, enak mbahmu. Abot di zaman Nabi. Abot. Generasi terbaik, iya, karena memang perjuangannya begitu berat. Kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Dari para sahabat, sesudahnya tabi'in, sesudahnya tabi'in. Summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi sesudahnya. Kayak kita ini kadang enak ya zaman dulu di kampung main obak sodor, enak gimana menonton TV satu itu orang kelurahan. Nah, kadang kan orang ngayalnya kan bentuk enak zaman dulu main obak sodor terang bulan. Ya memang main obak sodor karena nggak ada HP. Coba ada HP, mana nggak mau main obak sodor. TV satu itu keluarin di depan empernya lurah, yang nonton orang sekelurahan ya. Ngayalnya enak zaman dulu, zaman dulu susah. Mau masak, mau bikin kopi aja harus kalau sekarang tinggal cekrek, air panas. Kalau dulu pakai kayu. Kalau musim panas ya enak, kalau musim hujan niupin. Kok enak zaman dulu, enak sekarang. Ada kata saya enakan sekarang. Nah, ya dulu mau nelpon ngabarin orang tua di kampung ke warnet, wartel, ngantri lama. Nah, sekarang mau video call mau jam berapapun ya ayo. Nah ini, enakan zaman sekarang. Padahal enak zaman dulu ya, zaman dulu gimana? Zaman dulu iya memang kali bersih, cuman kan adanya ikan di kali. Kalau sekarang kali kotor, cuman kan di kolam, di kulkas. Lah kalau generasi terbaik dalam sisi ibadah, lah ya summal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Summa yaji'u aqwamun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatuhu. Summa kemudian yaji'u datang, pokoknya generasi ganti generasi ganti generasi, dan akan datang aqwamun satu kaum tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu, kesaksiannya lebih dahulu daripada sumpahnya, wa yaminuhu dan sumpahnya mendahului syahadatahu, kesaksiannya. Artinya sampai datang suatu saat nanti orang-orang yang enggak bisa dipercaya sumpah dan kesaksiannya. Kalau sekarang wallahu a'lam ya, kalau pas lagi mau sumpah jabatan, demi Allah saya akan lulus sih masalahnya, akan sampai 5 tahun jabatan habis masih akan. Wes berarti udah pertanda akhir zaman. Rawahu asy-Syaikhan. Khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Khiyarukum, orang pilihan di antara kalian adalah ahasinukum, yang terbaik, akhlaqan, akhlaknya. Ini hampir sama dengan hadis yang sesudahnya. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baiknya orang itu yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu ya ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada orang lain dan lingkungan. Akhlak pada Allah ya tentu itu ibadahnya. Akhlak kepada diri sendiri yaitu tidak zalim kepada dirinya. Ada orang zalim pada dirinya banyak, jamnya tidur begadang,
Bajir. Ya kalau sampai jam-jam yang kita masih kuat ya wajar lah. Nah, kadang jam 2, jam 3 kertas tipis-tipis dibanting-banting ya. Sama kuping dijepit pakai jepitan baju. Nah, ya kalau hari libur ya ora apa-apa lah ya sesekali. Tapi kalau terus-terusan kok sampai kerja nggak berangkat, wah itu namanya dolim pada dirinya. Ya. Khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sama itu isinya. Hadis yang terakhir kita baca malam ini, khairun nas, orang baik itu adalah man tala umruhu, orang yang panjang umurnya. Wa hasuna amaluhu, dan baik kepribadiannya. Orang yang umur dikasih panjang, kelakuannya baik, wah itu orang paling hebat begitu. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya orang, man tala umuruhu, orang yang panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, tapi buruk kelakuannya. Wis tuwek malah nek cara wong Jawa ya gaplek keringilan, wis tuwek malah petakilan. Dulu mudanya rajin ngaji, rajin ibadah, tua-tuanya kok malah pensiun, semuanya ganti. Repot. Nah, dalam hadis ini Imam Ahmad yang meriwayatkan orang baik itu orang yang dikaruniai panjang umur. Panjang umur itu kan bukan hitungan angka ya, relatif. Ada orang yang umurnya meninggal usia masih muda, tetapi sepanjang sejarah dikenal orang, itu berarti panjang umur. Walaupun umur hidupnya dia nggak nyampe 50 loh, umpama, tapi keberadaannya masih dikenang orang terus. Ya orang-orang hebat itu kan walaupun dia udah nggak ada, namanya masih disebut. Di Indonesia itu hampir semua jalan protokol memakai jalan Jenderal Sudirman. Padahal kalau dilihat gantengnya malah gantengnya emang ya, Mas. Iya, jauh. Iya, kalau lihat fotonya Jenderal Sudirman ya, Mas. Kalau Pak Karno sih memang ganteng ya, ganteng di sini. Kalau Jenderal Sudirman ya, iya kan, kalau melihat gambarnya kok ya orangnya yang nggak ganteng. Iya. Orangnya kurus ya. Masih muda, udah sakit-sakitan, tapi kok begitu meninggal, jalan seluruh Indonesia yang jalan protokol memakai jalan Jenderal Sudirman. Umpama loh, Man, nanti situ nggak ada, itu jalan depan rumah kan jalan buntu itu, Man. Diganti pakai nama Herman Suherman, kira-kira orang itu setuju. Jalan buntu. Itu gang buntu kan itu. Iya, gang buntu. Lah kalau ini kan nggak gang buntu, pasti ada tembusan. Masalahnya diganti nama saya gitu. Itu gang buntu lah. Kira-kira nanti tetangga kanan kiri setuju gak ya? Pasang benih itu protes. Boleh. Ya Allah, apa hebatnya? Ternyata ya memang panjang umur itu bukan jumlah angka, tetapi apa yang ditinggalkan. Kalau dulu ada pepatah apa itu? Mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Nah, Harimau mati meninggalkan belang. Orang mati meninggalkan nama. Jadi kira-kira namanya paling mentok itu nanti 40 hari kita meninggal. Jadi cover Yasin. Mengingat 40 hari meninggal. Itu baru paling itu pun yang gede begitu ke Yasinan lihat Yasin gambarnya. Ini. Udah males mukanya Udah males juga. Ya pergi. Ya Allah, Rabbi walillahi. Ada yang mungkin begitu ya. Ya kali ada kali. Kalau belum bayar mungkin. Iya nanti kira-kira kalau kita udah nggak ada yang dikenang masyarakat itu apa?
Wallahu a'lam bishawab.